Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan untuk mata kuliah hidrologi ya di kelas C dan kelas D, dan bahasannya adalah bahasan infiltrasi dan perkolasi. Atau disebut dengan kita akan menghitung kehilangan air atau lusis yang ada di dalam suatu das. Kalau kita lihat definisinya gitu, bahwa infiltrasi itu adalah proses aliran air ya, umumnya berasal dari hujan yang memang yang kita analisis di hidrologi kan keterkaitan dengan hujan gitu, yang masuk dalam suatu das, yang masuk ke dalam tanah. Nah, dari hujan itu kan kalau dia masuk ke dalam das gitu ya, dia akan menyentuh tanah gitu. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah sebagai akibat dari gaya kapiler. Gerakannya air itu bisa ke arah lateral, dan secara gravitasi gitu dia akan masuk ke tanah dalam kondisi ke arah vertikal. Nah, selain infiltrasi ada juga perkolasi. Setelah infiltrasi terjadi dalam suatu tanah, terjadi juga perkolasi. Nah, perkolasi adalah proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari suatu lapisan tanah ke lapisan di bawahnya. Jadi setelah terjadi infiltrasi akan terjadi perkolasi sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Jadi sampai jenuh air, kalau sudah jenuh dia akan keluar ya. Kemarin kita sudah sampaikan di debit andalan kalau nggak salah ya, di FDMOK. Jadi kalau misalkan sudah jenuh air, dia akan keluar, jadi ada eksesnya. Nah, kemudian si perkolasi itu akan menyebabkan aliran bawah tanah, namanya groundwater flow. Nah, kemudian dia akan masuk atau keluar lagi di bagian hilir dari suatu sungai, dan akhirnya menjadi aliran dasar dari suatu sungai. Itu adalah proses infiltrasi dan perkolasi. Nah, kalau kita lihat di sini ada infiltrasi nih ya. Nah, setelah infiltrasi itu kurang lebih di daerah zona akarnya suatu tumbuhan gitu. Nah, karena dia infiltrasi itu kan hanya pada jenis tanah saja, pada tanah artinya pada tanah permukaan gitu ya. Terus sampai dengan zona akar. Kemudian setelah dari zona akar dia akan menjadi perkolasi. Nah, perkolasi ini yang nanti akan masuk ke dalam air tanah. Kemudian di sini adalah daerah lapisan kedap air gitu ya. Nah, air tanah ini akan menjadi keluar di bagian hilir dari suatu sungai ya. Nah, ini contoh infiltrasi, ini zona perakaran gitu ya. Nah, di sini adalah perkolasi terjadi setelah infiltrasi terjadi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkolasi itu adalah pertama curah hujan tentunya, yang kedua jenis tanah. Jenis tanah kalau yang Anda ketahui mungkin yang lebih umumnya generally gitu, ada yang sifatnya pasiran, ada yang sifatnya lempung, atau tanah liat ada pasir gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi, dimana kalau kandungan pasirnya lebih banyak, infiltrasinya akan lebih cepat atau perkolasinya akan lebih cepat, atau sebaliknya gitu. Terus kelembaban tanah, jenis tutupan lahan, tanaman ya, vegetation cover atau tanaman tutupan, dan kelandaian tanah. Kemiringan juga mempengaruhi dari infiltrasi dan perkolasi. Nah, ini contoh di atas, ini adalah permukaan tanah gitu ya, tanah bagian atas gitu ya. Dan di sini terjadi infiltrasi pada zona akar. Nah, setelah infiltrasi mencapai tingkat tertentu, dia akan mengalami perkolasi, di mana perkolasi kemudian akan masuk ke dalam muka air tanah. Nah, muka air tanah ini akan menjadi groundwater flow. Nah, eksesnya gitu yang keluar dari kalau sudah jenuh di sini, dia akan menjadi groundwater flow dan akan masuk ke suatu dataran yang paling rendah, atau bisa keluar dari sungai-sungai yang ada di sana. Sehingga kalau infiltrasinya bagus, perkolasinya bagus, sungai itu tidak akan pernah kering walaupun tidak ada hujan di hulunya gitu. Karena ada aliran bawah tanah, ada aliran dasar. Oke, lanjut. Nah, kasus di lapangan, kalau kita mempunyai kondisi jenis tanah gitu ya. Kalau kita lihat dari jenis tanah nih. Jadi, besar kecilnya infiltrasi dan besar kecilnya perkolasi gitu ya, tergantung dari jenis tanah. Kalau kondisi jenis tanah A misalkan, di permukaannya itu terjadi kerikil, di sana ada kerikil, kemudian ada tanah liat,
dan kemudian muka air tanah. Muka air tanahnya itu sudah berupa air ya, berarti tidak bisa tidak terjadi perkolasi lagi di sana. Kemudian yang B, di atasnya itu tanah liat, di bawahnya ada kerikil dan muka air tanah ya. Jadi muka air tanahnya itu masih ada faktor kerikil di sana. Nah, pada gambar A ini akan menghasilkan daya infiltrasi yang besar, tetapi perkolasinya kecil karena tanah liat. Di mana tanah liat itu susah ditembus oleh air. Bisa ditembus tapi relatif agak lambat gitu. Jadi percepatannya gitu ya. Percepatan laju infiltrasinya atau laju perkolasinya, kalau ini laju perkolasinya ini akan lebih kecil dibanding laju infiltrasinya. Kebalikan untuk yang B, karena tanahnya liat di top soilnya gitu ya, sehingga infiltrasinya akan lebih lama. Tetapi kalau sudah masuk terjadi perkolasi, dia akan lebih cepat karena di dalamnya itu berupa kerikil. Nah, ini menggambarkan perbedaan antara pengaruh dari jenis tanah terhadap infiltrasi dan perkolasi. Nah, sekarang yang kita sampaikan adalah bagaimana kita akan memperkirakan laju infiltrasi. Sebetulnya ada pengamatan langsung ya, pengamatan langsung menggunakan alat tertentu gitu ya, infiltrate meter namanya. Itu kita bisa mengecek berapa laju infiltrasi. Ini harusnya ada percobaan gitu ya. Tapi karena memang kondisinya di Unjani ini alatnya juga tidak ada gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan tes dari laju infiltrasi. Anda cari di referensi lain gitu ya, di buku-buku bagaimana cara mengukur laju infiltrasi suatu tanah. Itu banyak sekali ya, di YouTube juga ada, di beberapa tutorial juga ada, silakan Anda cari di sana. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara menghitung ya atau memperkirakan laju infiltrasi. Nah, laju infiltrasi itu bisa diperkirakan gitu ya dengan pendekatan-pendekatan dari metode yang ada gitu ya. Nah, laju infiltrasi itu adalah laju pada saat air masuk ke dalam permukaan tanah yang biasanya dinyatakan dalam satuan cm per jam atau mm per jam. Tapi umumnya di Indonesia itu mm per jam. Karena hujannya dalam satuan milimeter. Nah, terdapat beberapa metode yang bisa disampaikan untuk memperkirakan laju infiltrasi. Pertama adalah laju infiltrasi bisa dianalisis menggunakan metode Horton dan metode V-index namanya. Nah, metode Horton dan metode V-index ini adalah metode kondisi dari data real lapangannya ada, gitu ya. Dari data uji lapangannya ada, ya. Kita bisa menggunakan metode Horton dan metode V-index. Nah, untuk metode nomor 3 dan 4, SCS curve number namanya Soil Conversion System curve number, dan metode rasional method ini menggunakan pendekatan, menggunakan teori ya. Jadi menggunakan rumus empiris di mana kondisi 3-4 ini dilakukan ketika kita tidak mempunyai data lapangan. Data lapangan itu artinya data hujan yang distribusinya jam-jaman. Laju infiltrasinya berapa. Nah, kalau hasil dari lapangan terkait dengan infiltrasi awal dan infiltrasi akhir itu harus diketahui. Kalau tidak kita ketahui, kita susah mendapatkan nilai nilai laju infiltrasinya ya, sehingga didekati dengan metode SCS curve number dan metode rasional. Nah, kita akan masuk pada metode nomor 1, yaitu menggunakan persamaan Horton. Ini tahun 1940 dikemukakan oleh Horton. Jadi yang namanya laju infiltrasi itu kalau menurut Horton gitu ya, bahwa kehilangan air itu akan berupa kurva eksponensial. Ya. Jadi losses atau infiltrasi atau kehilangan air artinya hujan yang turun itu akan sebagian hilang. Nah, kita sambungkan juga dengan apa itu kehilangan air. Jadi hujan yang turun dalam suatu das itu akan menghilang, tidak semuanya akan menjadi run off, tidak semuanya akan menjadi debit. Tidak semuanya akan masuk ke sungai, ya. Tapi ada yang meresap ke dalam tanah, namanya kehilangan air. Nah, menurut Horton, lajunya kehilangan air itu akan berupa kurva eksponensial.
Jadi berupa kurva eksponensial seperti ini. Ya, dimana diawali dengan laju infiltrasi awal dan nilainya akan tinggi. Jadi laju infiltrasi awal tuh nilainya tinggi gitu. Lama-lama dia akan konstan di satu titik, namanya adalah infiltrasi akhir FC satuannya, dia akan konstan di nilai yang paling kecil. Itu mungkin asimtot ke arah 0 ya, sampai dengan suatu titik dia akan habis. Nah, sehingga kalau sudah terjadi infiltrasi, berarti hujan yang jatuh ke dalam suatu das ini adalah hujan yang ekses, artinya hujan yang efektif, hujan yang sudah terjadi infiltrasi gitu. Jadi ini yang akan digunakan untuk menghitung berapa besarnya volume persatuan waktu atau debit yang masuk ke dalam suatu sungai, dalam suatu das. Jadi ini sudah terkurangi oleh laju infiltrasi. Nah, dengan semakin besarnya jumlah hujan yang meresap akan mengakibatkan subsurface menjadi cepat penuh, akibatnya besaran resapan berkurang ya. Besaran resapan tuh besaran debitnya akan berkurang. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan kalau kita bicaranya terkait dengan debit banjir. Nah, dengan banyaknya infiltrasi yang masuk ke dalam tanah gitu ya, akan mengurangi hujan yang jatuh dalam suatu das. Artinya dia akan mengurangi besaran dari debit banjir gitu. Nah, ini sangat penting dalam hal kehilangan air. Jadi ada korelasinya antara kehilangan air ya, losis, infiltrasi gitu ya, dengan tutupan lahan. Semakin banyak tutupan lahan, berarti kan zona akarnya semakin banyak gitu ya. Dan akan semakin banyak yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Nah, kayak hutan, seperti hutan, kebun itu sangat bagus untuk mereduksi debit banjir. Kalau hutannya gunung, berarti infiltrasinya kecil. Yang apa yang terjadi ya? Debit di hilirnya akan semakin besar. Nah, kalau ini kita bicara, kalau yang ini adalah sumbu X-nya adalah waktu ya, dan sumbu Y-nya adalah besaran infiltrasi, laju infiltrasinya. Dari mulai infiltrasi awal sampai dengan infiltrasi akhir ya. Ini adalah lajunya, ini adalah waktunya. Nah, kalau misalkan kita akan melihat total, berapa sih total total infiltrasi yang terjadi selama kurun waktu selang tertentu gitu ya. Kalau kita asumsikan bahwa selang waktunya adalah T, maka total infiltrasi satuannya adalah F besar. Kalau yang tadi laju satuannya F kecil gitu ya. Notasinya F kecil, dan kalau ini notasinya F besar. Saya belum menerangkan dulu ya. Jadi kalau misalkan Horton gitu ya, ini ada satu yang hilang ya. Oh ini. Nah, persamaan Horton yang disampaikan oleh Pak Horton ini gitu ya, bahwa laju infiltrasi per satuan waktu ya, jadi per waktu gitu ya, itu adalah infiltrasi akhir, kapasitas infiltrasi akhir ditambah kapasitas infiltrasi awal dikurangi infiltrasi akhir dikalikan dengan eksponensial ya, nilai eksponensial pangkat minus K, di mana K adalah ada konstanta empiris atau konstanta lajunya ya, ada konstantanya milimeter per jam juga, ini dikalikan dengan waktu, jumlah waktu dalam jam gitu ya. Ini jam, ini minus jam, ini jam gitu ya. Nah, ini adalah persamaan Hortonnya ya. Jadi Ft itu adalah kapasitas infiltrasi pada waktu tertentu, misalkan jam ke-1, jam ke-0, jam ke-setengah, jam ke-3/4, jam ke-1, jam ke-2 sampai jam ke-6 misalkan. F0 adalah kapasitas infiltrasi awal. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan di awal, bahwa ini harus ada data lapangannya. Data lapangannya adalah data kapasitas infiltrasi awal. Kemudian ada data lapangan yang kedua adalah kapasitas infiltrasi akhir. Nah, ini adalah data lapangan yang harus ada, sehingga muncullah persamaan Horton seperti ini. Kemudian dihitung konstanta empirisnya ya, dan waktu dalam jam, sehingga muncullah rumus Horton seperti ini. Nah, untuk mendapatkan total selama waktu tertentu, kalau tadi kan kalau yang ini per satuan waktu. Nah, kalau yang total per 6 jam misalkan, kita akan integralkan ya, integralkan dari Ft dt. Setiap waktunya kita integralkan terhadap fungsi waktu. Sehingga kalau kita turunkan, yang Ft ini rumusnya adalah Fc ditambah F0 dan seterusnya. Ini adalah penurunan rumusnya ya, menggunakan fungsi
integral gitu ya, sehingga akan mendapatkan total dari kumulasi infiltrasi adalah FC dikalikan dengan waktu tambah 1 per K dikalikan dengan F0 dikurangi dengan FC dikalikan dengan 1 dikurangi eksponensial min K kali T ya, dimana T adalah kumulatif waktunya, K adalah koefisien dari infiltrasinya, eksponensial ini adalah infiltrasi akhir, ini infiltrasi awal ya. Tinggal Anda masukkan ke dalam rumus akan mendapatkan total infiltrasi dalam waktu tertentu. Contoh nih, diketahui ini dari data lapangan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, diketahui bahwa kapasitas infiltrasi awal itu adalah F0 dari suatu luas tangkapan hujan, besarannya adalah 4,5 mm per jam ya, 4,5 mm per jam. Konstanta waktu K adalah 0,35 per jam. Dan kapasitas infiltrasi akhir FC adalah 0,4 mm per jam. Ya. Jadi nilai K-nya adalah 0,35 per jam. Kemudian F0-nya 4,5, FC-nya 0,4 dan nilai ini adalah berdasarkan dari data lapangan, ya. Kalau tidak ada data lapangan ini kita tidak bisa menggunakan metode Horton gitu ya. Nah, gunakan persamaan Horton untuk menentukan kapasitas infiltrasi pada waktu 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 6 jam. Dan tentukan pula infiltrasi total selama waktu 6 jam. Itu yang diamanatkan oleh soal ini. Ya, diasumsikan kondisi permukaan tanah tergenang secara kontinu. Berarti tidak ada perubahan ya. Jadi semuanya kontinu. Penyelesaiannya adalah dari persamaan Horton gitu ya. Nanti saya sampaikan link Excel-nya ya di WA group, nanti saya akan sampaikan. Kalau ini kan tidak berupa Excel nih, nanti saya akan siapkan Excel-nya. Dari persamaan Horton ya, ini adalah rumus persamaan Hortonnya ya. FC-nya 0,4, jadi infiltrasi akhir 0,4. Kemudian F0-nya adalah 4,5 mm per jam. Ya. Ini FC juga. Ini T-nya ini adalah tergantung dari waktu. Waktunya adalah kita lihat T-nya dalam jam ya. Tadi kan ada berapa menit? 10 menit, berarti 10 per 60, 1 per 6, 10 per 60, kemudian 30 per 60, 1 jam, 2 jam, dan 6 jam. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan nilai 4,27. Itu adalah T-nya diganti dengan 1 per 6. Anda masukkan nilai T ke sini. Nah, Anda akan mendapatkan nilai laju infiltrasi untuk setiap jam. Jadi waktu laju infiltrasi pada waktu 30 menit atau setengah adalah 3,84 mm per jam. Pada 1 jam 3,29. Kalau Anda lihat nilainya ini akan turun. Karena infiltrasi akhirnya kan FC ya. FC-nya adalah 0,4. Semakin lama dia akan semakin turun. Nilai infiltrasinya akan semakin kecil lagi. Malah mendekati asymptotnya ke 0 gitu ya, mendekati 0. Nah, sehingga kalau Anda masukkan nilai T dan nilai FT dalam satu grafik, kemudian ada hubungan grafiknya, ini akan mendapatkan grafik kurva eksponensial ya. Di mana ini adalah infiltrasi awal pada waktu 0 dan di sini adalah infiltrasi mana dia? 4,27 ya, 4,27 setengah jam ini nih. Nah, waktu dalam jam. Oh, sorry. Nah, ini FC-nya kan sampai dia mendekati akhir gitu ya. 10 menit ya, 10 menit ada di sini nih. 10 menit, kemudian 10 menit, setengah jam, 1 jam, sampai dengan 6 jam. Nah, sampai dengan 6 jam di sini. Nah, di sini disampaikan di sini sampai dengan 25 jam, 30 jam dia mendekati 0. Jadi 0,4 ya. 0,4 di sini adalah 0,4. Nah, ini adalah grafik eksponensial dari persamaan Hortonnya. Ya, nanti saya sampaikan Excel-nya ya, cara menggambarkan grafik seperti ini. Bisa juga Anda menggunakan kalau di Excel itu ada trendline ya, trendline eksponensial. Jadi yang Anda sampaikan di sini titik-titiknya saja,
Kemudian Anda buat eksponensial. Jadi trendline eksponensial akan menghasilkan suatu grafik eksponensial seperti ini. Ini saya contoh sampaikan. Nah, ini adalah contoh yang nanti Anda bisa dapatkan filenya gitu ya. Jadi kalau saya analisis, ini yang titik-titik ini adalah saya asumsikan bahwa untuk yang akhirnya di FC-nya itu saya dekati sampai dengan 10 jam gitu ya. Sampai dengan 10 jam. Anda bisa sampaikan ini sampai 12 jam sampai dengan 25 jam karena memang konstan ya. FC-nya diambil 0,4 atau bisa mendekati 0 sampai ke 0 silakan. Nah, ini saya buat ini trend line ya. Yang merah ini trend line. Trend line-nya mendapatkan infiltrasi Horton seperti ini. Ini prosesnya ada di sini gitu ya dengan rumus-rumus tertentunya, nanti saya akan share di WA group gitu ya. Kayak balik lagi ke slide. Nah, sehingga Anda mendapatkan kurva infiltrasi persamaan Horton seperti ini. Nah, untuk penyelesaian nomor 2, yaitu berapa sih total infiltrasi pada waktu 6 jam? Ya, tinggal Anda masukkan aja ke dalam formulanya. Kita punya FC, kita punya T, di T ini adalah untuk waktu 6 jam. Kita punya K, kita punya F0, kita punya FC, dan seterusnya. Anda masukkan, ternyata total infiltrasinya ada 12,7 mm. Kumulatif ya, kumulatif dari infiltrasi yang terjadi. Itu adalah cara menghitung laju infiltrasi menggunakan metode Horton. Nah, metode kedua itu adalah metode V-index, di mana pada metode V-index ini diasumsikan nilai FT, sekali lagi nilai FT yang tadi setengah jam, 1 jam, 2 jam, 6 jam sampai dengan 10 itu tidak berubah ya, artinya konstan. Jadi nilai FT itu tidak bervariasi terhadap waktu dan nilainya adalah konstan. Kita lihat coba gambar ini. Kalau terjadi hujan gitu ya, hujan yang jatuh dalam suatu das gitu ya. Ini heterografnya nih, heterografnya. Kemudian ini adalah V-indexnya. Nah, V-index ini adalah nilai laju infiltrasi. Infiltrasi yang terjadi itu konstan sepanjang waktu. Ya. Nah, sepanjang waktu. Nah, metode V-index ini menganggap bahwa kehilangan air dari kehilangan air dari suatu das gitu ya, dari 1 jam ke jam lainnya adalah sama. Ya, jadi dari waktu ke waktu sama, jadi nilai V-indexnya sama. Sehingga kelebihan air dari curah hujan akan sama dengan hidrograf larian atau limpasan. Ya. Coba saya ini volume. Ya, sehingga kelebihan air dari curah hujan, jadi kalau hujan yang jatuh gitu ya dalam suatu das, nah kelebihan airnya itu akan sama dengan volume dari hidrograf limpasan atau hidrograf yang terjadi dalam suatu das, atau akan sama dengan debit yang terjadi gitu ya. Ya, saya tekankan lagi, kelebihan air dari curah hujan akan sama dengan volume hidrograf. Contoh, saya akan simpulkan seperti ini. Nah, jadi dengan kondisi karena V-indexnya itu adalah sama dari waktu ke waktu gitu ya, sehingga nilai V-index ini ya akan mempunyai formula atau bisa didekati dengan mengasumsikan bahwa volume limpasan langsung itu akan sama dengan volume hujan efektif. Ya, jadi volume hujan efektif. Artinya gini. Nah, hujan efektif yang ini kan, hujan efektif yang ini sudah dikurangi dengan laju infiltrasi. Jadi ini hujan efektif ini, ya. Kalau dikalikan dengan luas das, itu akan sama dengan volume hidrograf, ya, hidrograf larian atau volume dari limpasan langsung. Ya. Jadi kalau hujan jatuh pada suatu das, ya, tidak semuanya hujan itu akan mengakibatkan volume ini, karena dikurangi dulu oleh V-index. Nah, sehingga yang dikalikan dengan luas das adalah hujan efektif, bukan hujan total. Kalau hujan total kan sampai dengan bawah.
Nah, karena ada V index, ya, karena V indexnya itu sama sepanjang waktu, diasumsikan, maka hujan efektifnya kalau dikalikan dengan luas das itu akan menjadikan hujan limpasan langsung, ya, atau volume limpasan langsung dalam meter kubik per detik. Nanti untuk hidrograf ini akan lebih dalam di debit banjir rencana, ya. Karena ini ada apa namanya? Ada korelasinya, ya, antara analisis V index dengan analisis hidrograf langsung. Nah, apakah itu hidrograf, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi intinya kalau kita mempunyai hujan yang jatuh dalam suatu das, tidak semua hujan itu akan menjadi debit. Tidak semua hujan itu akan menjadi aliran di sungai, tapi ada yang meresap dulu ke dalam tanah. Ada yang menginfiltrate, ada terjadi infiltrasi, di mana kalau V index nilai infiltrasinya dari waktu-waktu sama. Nah, sehingga debit yang ada di aliran di sungai, ya, debit di sungai atau aliran di sungai itu tidak dari hujan yang jatuh semua, tapi ada yang hilang dulu. Nah, hujan yang jatuh dikurangi hujan yang hilang itu adalah hujan efektif, ya. Jadi hujan yang jatuh total dikurangi V index namanya hujan efektif. Sehingga hujan efektif dikalikan dengan A itu akan sama dengan volume larian, volume limpasan langsung yang terjadi di sungai. Oke. Contoh nih. Sebuah daerah tangkapan hujan dengan luas kurang lebih 0,25 km persegi terjadi hujan dengan profil sebagai berikut. Jadi profil hujannya nih, jam ke-1 hujannya adalah 7 mili, jam kedua 18, jam ketiga 25 dan seterusnya. Nah, ini adalah distribusi hujan jam-jamannya, ya. Distribusi hujan jam-jamannya pada suatu das seperti ini. Tadi saya sampaikan bahwa untuk metode V index dan metode infiltrasi Horton itu harus ada data lapangan seperti ini. Karena nanti akan saya sampaikan, kalau tidak ada data lapangan seperti ini, kita dekati dengan metode yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini yang saya tadi dimaksudkan adalah ini data lapangan yang harus ada gitu. Tapi kan kita susah mendapatkan data ini. Oke, ini contoh, ya. Contoh kalau ada data lapangan seperti ini, waktu pada jam pertama 7 mili, jam kedua 18 mili, ketiga 25 mili, keempat 12 mili dan seterusnya. Nah, kalau misalkan data ini, ya, ini adalah profil hujan yang terjadi dalam das A, ya, atau dalam suatu das dengan luasnya 0,25. Jika volume limpasan langsung adalah 8.250 meter kubik yang terjadi pada das itu, berarti ini juga data lapangan, kan, ya. Ini juga data lapangan. Jadi jika terjadi volume limpasan langsung sebesar 8.250 meter kubik, maka tentukan nilai V indexnya. Berapa sih laju erosi? Laju erosi. Berapa sih laju infiltrasi yang terjadi? Berapa nilai V indexnya? Kalau misalkan ini adalah profil hujannya dalam suatu das dan volume limpasannya adalah sekian, berapa V indexnya? Gitu ya. Karena kalau Anda kalikan hujan ini dengan luas das, gitu ya, ini akan lebih besar. Tidak menghasilkan 8.250, lebih besar daripada 8.250. Karena kalau kita anggap tidak terjadi infiltrasi. Nah, kalau ini kalikan dengan ini langsung, gitu ya, ini tidak akan menghasilkan 8.250. Tapi kalau terjadi 8.250, berapa V indexnya? Nah, itu yang kita sampaikan di sini. Caranya adalah penyelesaiannya tinggi limpasan langsung atau disebut dengan hujan efektifnya, kumulatifnya, gitu ya. Hujan efektif dalam milimeter adalah 33 mili. Ya kan? Volume limpasan langsung dibagi dengan A adalah hujan efektif. Kalau saya balikan lagi ke sini, kan rumusnya ini, ya. Jadi volume limpasan langsung sama dengan kumulatif hujan efektif yang terjadi dikalikan dengan luas das. Luas dasnya ada, volume limpasan langsungnya ada, berarti kita mempunyai kumulatif dari hujan efektif, ya. Kumulatif dari hujan efektif. Nah, ini kumulatif hujan efektif. Nah, sehingga untuk menentukan V index itu ditentukan dengan cara coba-coba, ya, try and error, atau disebut dengan coba banding, gitu ya. Kita bandingkan dulu dengan pemisalan pertama.
Oke, pemisahannya adalah kita coba yang paling rendah dulu. Nilai hujan paling rendah berapa? Antara 3 dan 7 ya. Oke, berarti pemisahan pertama saya misalkan bahwa V-index infiltrasi itu terjadi pada interval antara 3 mm per jam dan 7 mm per jam. Jadi V-indexnya di antara 3 mm per jam dan 7 mm per jam. Nah, caranya pertama adalah V-index. Nah, V-indexnya dihitung, Anda kumulatifkan dulu nih yang berada di atas dari nilai 3, yang nilainya di atas dari hujan yang paling kecil. Jadi yang ini ya, ini kan paling kecilnya 3 nih. Yang 3 jangan diambil, Anda masukkan ke sini. 7 tambah 18 tambah 25 tambah 12 tambah 10 itu totalkan, dikurangi dengan 33. 33-nya jadi volume limpasan langsung dibagi A. Kemudian dibagi dengan 5. 5 di sini adalah jumlahnya 1 2 3 4 5. Ya. Ini ada 5 nih, ya. Ada 5 hujan yang jadi ini ada 5 hujan nih, 1 2 3 4 5. Jadi ini adalah 5. Ya. Jadi V-indexnya adalah total hujannya dikurangi total hujan efektifnya, ya, dibagi dengan 5. Karena 5-nya adalah 5 hujan yang turun ini nih, dibagi dengan 5. Didapatkan 7,8 mm per jam. Kita cek 7,8 ini ada nggak di interval ini? Ternyata 7,8 ini tidak ada di interval yang ini, sehingga anggapan Anda tidak benar. Berarti V-index itu tidak berada di antara 3 sampai dengan 7 mm per jam. Berarti di atasnya, ya. Karena ini hasilnya adalah 7,8, berarti di atasnya. Oke, selanjutnya kita akan cek. Tadi adalah 3 sampai dengan 7. Nah, sekarang adalah 7 sampai dengan 10. Kita cek dengan 7 sampai dengan 10 mili. Ya, 7 sampai dengan 10 mili. Analog dengan pemisahan pertama, yang kita hitung adalah yang di atas dari 7. Karena 7 yang paling kecilnya kan, berarti yang 10 itu masuk ya. Jadi 18 tambah 25 tambah 12 tambah 10 ini jumlahnya 4. Ya, ini dibagi dengan 33 dibagi 4. Nah, 4 ini adalah jumlahnya 1 2 3 4 dibagi 4 sama dengan 8. Kalau Anda cek 8 itu berada di antara interval 7 dan 10. Berarti anggapan Anda benar. Sehingga V-indexnya adalah 8 mm per jam. Nah, itu adalah cara untuk menentukan nilai infiltrasi laju infiltrasi untuk V-index ya. Mudah sekali sebetulnya. Nah, sekarang ada lagi nih soal, kalau tadi volume limpasan langsungnya itu diketahui sekian meter kubik gitu ya, sekian meter kubik. Nah, kalau ini contoh adalah contoh 2 adalah data curah hujan pada suatu das yang luasnya 10 km persegi diketahui sebagai berikut. Jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jam. Kemudian hujannya itu adalah 3, 6, 15, 10, 5, 3, 2, 1. Ini adalah profil dari hujannya selama 8 jam. Kemudian ada hasil pengukuran debit limpasan permukaan, di mana hasilnya adalah seperti berikut. Ini debit ya. Kemudian ini waktu. Ini debit. Jadi dari mulai jam ke 0 sampai dengan jam ke 14 ini terjadi debit seperti ini akibat dari hujan yang terjadi seperti ini pada luas das 10 km persegi. Berarti Anda bisa menghitung laju infiltrasi dengan cara V-index. Pertama yang Anda lakukan adalah hitung dulu volume limpasan langsung yang terjadi. Nah, kalau ada kalau hidrograf ini ya, segitiga ini, Anda bisa menghitung luasnya. Jadi kalau luas segitiga ini kan setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, alasnya adalah 0 sampai dengan 14, berarti 14 jam. Tingginya adalah 8 meter kubik per detik. Kalau meter kubik per detik dikalikan dengan jam akan menghasilkan suatu volume limpasan. Nah, ini jadi Anda kalikan dulu volume limpasannya menjadi Anda kalikan dulu debit terhadap waktunya sehingga Anda mendapatkan volume limpasan yang jatuh pada suatu das. Jadi luas hidrograf banjir tadi setengah kali 14 jam. Ini adalah konversi dari jam ke detik dikalikan dengan 8 meter kubik per detik sama dengan 20
sama dengan 201.600 meter kubik ya. Ya. Nah, limpasan permukaan itu ekuivalen. Jadi limpasan permukaannya ekuivalen dengan volume hujan limpasan langsung dibagi dengan luas das. Jadi 20 mili. 20 mili ini adalah yang sigma PE tadi. Yang di sini contohnya 33 ya. Nah, sigma PF efektif tadi adalah 20 mm. Nah, hujan totalnya 3, 6, 15 sampai dengan ini dalam 45 mm dalam 8 jam gitu ya. Nah, infiltrasi total gitu ya. Infiltrasi adalah hujan total dikurangi limpasan, didapatkan 25 mm. Nah, laju infiltrasi 25 dibagi 8. 8 ini adalah kan 8 jam hujan yang terjadi, didapatkan 3,125. Nah, V-index ini lebih dari 3, betul nggak? Ya, yang kecil kan 3. Berarti asumsi Anda ini sudah benar gitu ya. Ini cara lain ya. Berarti asumsi Anda sudah benar. Berarti V-index lebih dari 3 ini udah benar. Kalau misalkan Anda mau coba-coba seperti yang tadi, silahkan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal. Maka V-index dihitung dengan rumus limpasan ini adalah lajunya. Laju infiltrasinya adalah 3,125. Nah, laju ini di atas 3 berarti 25 mm selama 8 jam hujan gitu ya. Maka V-index dihitung dengan rumus limpasan permukaannya adalah 6 ya dikurangi V-index. Jadi yang di atas dari 3 gitu ya, itu yang dihitung ya. Kan ininya V-indexnya di atas dari 3, berarti yang 1, 2, 3 itu tidak dihitung ya. Di 6 kurangi V-index, V-indexnya adalah lajunya adalah 3 gitu. 3,125, 6 dikurangi 31,25, 15 dikurangi 31,25, 10 dikurangi 3,125, 5 dikurangi 3,125 ya, akan menghasilkan di mana limpasan permukaannya ambil 20 ini kan. Nah, 20 sama dengan 36 dikurangi 4 V-index. 4 V-index sama dengan 16, maka V-indexnya adalah 4, mm per jam. Nah, ini cara kedua untuk menghitung V-index. Silahkan mau cara yang ini atau cara yang sebelumnya juga dipersilahkan gitu ya. Ya, saya condong ke cara yang nomor pertama ya, cara coba-coba ini sebetulnya yang lebih lebih enak juga ya, lebih cara ini lebih terstruktur gitu kalau menurut saya dibanding cara yang tadi. Nah, kalau kita bandingkan ya, V-index dan Horton akan seperti ini. Nah, kalau inflasi Horton gitu ya, dia akan lajunya akan turun ya. Turun dari F0 sampai dengan FC tertentu. Dia di mana FC yang paling akhir dia akan konstan gitu ya. Mungkin dia akan mendekati 0 juga sebetulnya. Nah, sedangkan V-index itu adalah konstan. Ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan hujan yang jatuh ini nih, hujan yang jatuh ini. Nah, hujan yang jatuh ini. Nah, kalau V-index berarti ini hujan efektifnya yang di atas dari nilai V ini. Tapi kalau infiltrasi menggunakan Horton, efektifnya ada yang sebelah sini juga. Nah, ini ya efektif dari Horton. Ini nggak ada, tapi ini ada hujan efektif dari Horton. Silakan mau yang diambil yang mana gitu ya metodenya. Kalau tergantung dari data lapangan gitu ya. Kalau data lapangannya berupa laju infiltrasi awal, laju infiltrasi akhir dan ada nilai K-nya, ya menggunakan Horton. Tapi kalau cuma data hujan, data volume limpasan langsung, berarti V-index. Di kita di Indonesia ini condong menggunakan V-index kalau data lapangannya ada. Nah, permasalahannya kalau tidak ada data lapangan, FC-nya tidak ada, F0-nya tidak ada, data hujan per jam-jamnya juga tidak ada, apa yang terjadi? Kita tidak bisa menghitung infiltrasi yang terjadi di dalam suatu das. Tapi kita bisa dekati dengan menggunakan pendekatan ya. Namanya adalah Soil Conservation Service Curve Number salah satunya. Atau disebut dengan Runoff Curve Number Method, di mana ini akan menghasilkan nilai kehilangan hujan ya, losses, kehilangan air hujan di dalam suatu das. Nah,
Metode ini itu mengandalkan tutupan lahan, ya, mengandalkan tutupan lahan atau tata guna lahan yang ada dalam suatu das. Jadi datanya adalah data tata guna lahan, di mana data guna lahan itu bisa dicari, ya, bisa didapatkan dengan mudah. Metode curve number merupakan pendekatan empiris untuk mengestimasi aliran permukaan runoff dari hubungan antara hujan, tutupan lahan, dan kelompok hidrologis tanah atau cover complex classification. Nah, ada 3 variannya di sini: hujan, tutupan lahan, dan hidrologis tanah. Itu yang menjadi acuan untuk SCS curve number. Nah, metode ini menggunakan informasi jenis tanah dan volume hujan desain P untuk memperkirakan. Pertama adalah effective rainfall. Tadi kita bisa menghitung effective rainfall kan dengan menggunakan V-index atau laju infiltrasi Horton gitu. Tapi kalau ada data lapangan, nah kalau tidak ada kita menggunakan pendekatan ini. Kemudian metode ini juga bisa memperkirakan debit puncak, ya, debit puncaknya bisa diperkirakan berapa. Nah, hujan efektif yang terjadi dalam suatu das itu diasumsikan atau dikasih notasi P bintang gitu, ya, sama dengan P hujan yang jatuh dikurangi 0,2 kali S max kuadrat dibagi dengan P tambah 0,8 S max dengan P adalah hujan total dan S max ini adalah kapasitas tampungan air tanah dalam das. Kapasitas tampungan air tanah dalam das. Soil, ya, soil maksimum. Jadi kapasitas tampungnya berapa? Nah, S max ini diestimasi dengan menggunakan nilai koefisien curve number atau nilai CN, ya, yang merupakan fungsi dari hydrologic soil group yang bergantung terhadap jenis tata guna lahan, ya, yang tergantung dari jenis tata guna lahan. Di mana nilai S max itu sama dengan 25400 dibagi nilai CN dikurangi 254 sorry. Ini ada suatu formulanya, di mana ya berarti yang jadikan acuan adalah nilai CN-nya, nilai curve number-nya. Jadi Anda sekarang sudah mengetahui nilai curve number. Dan nilai curve number ini akan Anda bawa sampai dengan nanti mungkin tugas akhir Anda mengambil air, Anda akan selalu berhubungan dengan nilai curve number, karena ini adalah nilai yang paling rasional kalau menurut saya kalau kita ingin menghitung debit banjir, ya. Berapa sih lossesnya itu bisa dilihat dari nilai curve number ini. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai curve number yang berdasarkan dari tutupan lahan dan kelompok hidrologi tanah, ya. Untuk hutan, untuk padang rumput, kawasan industri, perumahan, lahan terbuka, lahan pertanian tertutup tanaman, lahan pertanian tidak tertutup tanaman, tubuh perairan, ini nilai curve number-nya adalah bervariasi antara A, B, C, dan D, yang mana A, B, C, dan D ini adalah kelompok hidrologi tanah. Nah, untuk hidrologi soil group-nya, kelompok A itu adalah potensi pengaliran yang sifatnya rendah, laju infiltrasi dan tingkat drainase tinggi, terutama untuk tanah pasir dan kerikil. Kalau Anda lihat definisi kelompok A ini kurang lebih berada di daerah yang laju infiltrasinya tinggi dan drainase tinggi, yaitu di daerah yang berpasiran. Kalau Anda coba ke daerah pantai, ini adalah contoh daerah yang sifatnya pengalirannya tinggi. Nah, berarti dalam suatu das itu tidak semua nilai curve number-nya sama, karena berbeda tutupan lahan dan berbeda kelompok hidrologi tanah. Nah, untuk menganalisis ini lebih tepat gitu, ya, lebih presisi, itu bisa menggunakan metode GIS, ya. Jadi Anda bisa mendapatkan tutupan lahan, kemudian Anda bisa mendapatkan jenis tanah, kemudian Anda hubungkan mana tutupan lahan yang termasuk A, mana tutupan lahan yang termasuk B, termasuk C, termasuk D, dan seterusnya. Ini sebetulnya GIS yang advance, ya. Tapi untuk pembelajaran Anda bisa tentukan Anda mau di daerah mana, kelompok hidrologi tanah yang mana, A, B, C, atau D, ya. Kalau untuk B, laju infiltrasi sedang, untuk tanah berputir sedang. C, infiltrasi lambat, berarti tanahnya liat nih, ya. Kalau D, potensial aliran tinggi, laju infiltrasi sangat lambat. Untuk tanah liat, ini yang semakin
ini semakin lempung, ini semakin, jadi kalau A itu pasiran, kalau D itu semakin lempung. Artinya kalau A itu infiltrasinya banyak nih ya, karena tanahnya juga banyak gitu ya di sana, pasirnya banyak. Nah kalau D itu cenderung tanah liat, lempung, jadi susah ditembus oleh air. Nah itu adalah kelompok hidrologinya. Silakan Anda mau cari yang mana, pendekatannya kemana, ke A, ke B, ke C, atau D, silakan saja. Nah berarti ini nilai curve number-nya tergantung dari jenis tutupan lahan dan hidrologi soil. Nah tinggal Anda masukkan ke rumusnya ke sini. Kalau sudah dapat CN-nya, Anda hitung S-max-nya, kemudian dari S-max ini Anda hitung hujan efektifnya. Berarti Anda sudah bisa menghitung berapa losisnya. Tinggal P dikurangi efektifnya saja. Nah, nilai CN ini dapat diestimasi bila klasifikasi tanah dan tutupan lahan diketahui. Ya. Dalam menentukan nilai CN juga harus memperhatikan kondisi kelembaban tanah sebelumnya atau biasa disebut dengan AMC ya, antecedent moisture condition. Jadi ada kelembaban tanah sebelum terjadi infiltrasi, itu ada kelembaban tanah sebelumnya. Tanah dengan kondisi jenuh ini berkontribusi menghasilkan air permukaan besar, dan tanah dengan kondisi kering sedikit berkontribusi mengalirkan air permukaan. Jadi kalau udah jenuh ya, kalau tanahnya udah jenuh ditambah air, ya nggak bisa masuk lagi airnya, berarti dia akan menghasilkan air permukaan yang besar. Tapi kalau kondisi AMC-nya itu kering gitu ya, air akan meresap kan, sehingga kondisi debit alirnya akan semakin kecil gitu ya, atau kontribusinya sedikit gitu. Nah, ada 3 jenis kelembaban tanah ya pada nilai curve number ya. Selain tutupan lahan dan selain hidrologi soil juga ada AMC gitu ya. Jadi AMC itu ada pada kondisi kering, kondisi 1 itu kondisi titik layu belum terlewati, kondisi 2 dan kondisi jenuh air. Kalau saya sarankan sih ambil yang rata-rata gitu ya. Jadi ada juga CN untuk AMC 1 dan AMC 2 dan AMC 3. Saya rasa ambil aja yang di tengah-tengah, average ya, average. Nah, sehingga Anda akan menentukan nilai CN-nya. CN untuk yang, kalau Anda menentukan CN-nya ambil rata-rata, berarti ini CN yang ini aja gitu. CN-nya yang ini saja. Ini kondisi kelembaban tanah ya. Tapi saya rasa jarang dipakai juga untuk menghitung nilai AMC ya. Cukup dengan melihat tutupan lahan dan kelompok hidrologi tanah saja, ini sudah cukup gitu kalau menurut saya ya. Sampai ke sini ini relatif terlalu dalam gitu ya kajiannya. Kalau untuk hidrologi pertanian misalkan, ini tepatnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara hidrologi yang debit banjir gitu ya, cukup dengan menganalisis tutupan lahan dan kelompok hidrologi tanah saja. Ini sudah cukup kalau menurut saya sih. Kalau ini untuk hidrologi lanjut, di mana nilai hujan efektif yang lebih detail gitu ya, untuk misalkan untuk kebutuhan padi, misalkan untuk kebutuhan tanaman tertentu, nilai AMC ini sangat berpengaruh gitu. Kalau hujan relatif tidak, kalau menurut saya kecil pengaruhnya. Nah, kemudian ada juga metode yang keempat adalah metode rational method, di mana metode ini yang paling praktis ya, tapi kurang kalau menurut saya agak kurang kasar gitu ya. Agak kasar asumsinya. Jadi hujan efektif itu adalah ada koefisien dikalikan hujan total. Nah, koefisien ini tergantung dari tutupan lahan ya. Ini koefisien ini. Ada beberapa metode, Messier misalkan, itu nilai C-nya itu berkisar antara 0,42 sampai 0,62. Ya. Jadi hujannya dikalikan dengan 0,42 atau 0,62 akan menghasilkan hujan efektif. Berarti ada kehilangannya sebesar, kalau kita ambil 0,6 berarti ada 40% yang hilang. Ya. Jadi 60% yang terjadi. Weduen juga ada menyarankan nilai alfanya itu adalah seperti ini, Hasper seperti ini gitu ya. Kemudian kalau Jepang ada metode rasional Jepang, itu tergantung dari tabel seperti ini. Silakan Anda acu yang mana, boleh saja. Kalau dari segi empiris seperti ini ya. Roadway, pave, gravel,
itu berbeda nilai koefisien runoff-nya. Terus bergunung, pegunungan, sungai, tanah datar, sawah, silakan Anda acu saja ini. Mana yang kira-kira Anda dekati dan sesuai dengan kondisi tata guna lahan yang ada di dalam das Anda. Ya. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan infiltrasi dan perkolasi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang ada di benak Anda setelah Anda membaca bahan saya gitu. Selanjutnya akan saya bahas nanti adalah debit banjir rencana. Mudah-mudahan saya akan bisa sampaikan secepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.